Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para romo, frater dan suster yang terkasih, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-52. Pada kesempatan episode ini, kita akan diajak kembali memasuki surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, khususnya bab 3. Kita akan menyadari bahwa tradisi, hierarki, tata kepemimpinan gereja Katolik mendapatkan inspirasi dan menjadi praktek sejak gereja perdana. Rasul Paulus akan menguraikan tentang siapa itu penilik jemaat, siapa itu diakon, syarat-syaratnya bagaimana, dan bagaimana mereka dibina dan disiapkan. Sangat menarik. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah masuk membicarakan surat-surat pastoral. Kita memberikan pengantar yang panjang dalam rangka pengetahuan tentang kitab suci. Kita sudah mulai membaca surat yang pertama kepada Timotius, dan yang terakhir bagian kita adalah bab 2, mengenai doa jemaat dan mengenai sikap orang-orang di dalam ibadah jemaat. Kita coba ulang sebentar mengenai doa jemaat dalam 1-2 kalimat. Bab 2 ayat 1-7. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini? Yang pertama, yang disebut doa itu apa? Ada pada ayat 1, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Ada 3 bentuk doa permohonan. Kita bayangkan adalah doa untuk kepentingan pribadi. Doa syafaat, mudahnya doa kita untuk yang lain, bukan yang kepentingan sendiri. Dan doa ucapan syukur adalah ucapan syukur karena ada alasan tertentu. Sebetulnya masih ada satu lagi, yaitu doa pujian. Doa pujian itu tidak ada alasannya. Ya memang hidup kita itu adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalaupun tidak ada alasan, ya kita memuji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu adalah untuk semua orang. Ucapan syukur untuk semua orang. Bab 2 ayat 1. Karena apa? Alasannya, karena Yesus Kristus menjadi tebusan untuk semua orang. Dikatakan pada ayat 6. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi karena Yesus Kristus menebus semua manusia, maka doa kita pun untuk semua orang. Lalu tujuan dari doa itu apa? Tujuannya pada ayat 4, bab 2, yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Alasan lain lagi kenapa berdoa bagi semua orang. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini doa yang sangat penting. Jadi permohonan-permohonan rinci itu juga penting. Tapi jangan pernah lupa bahwa kalaupun kita berdoa untuk diri kita sendiri, salah satu ujub yang paling dasar adalah agar kita sampai
kepada pengetahuan tentang kebenaran. Maksudnya bisa macam-macam mengenai Allah yang benar. Allah yang benar itu yang seperti apa? Ya, yang kita percayai Allah adalah kasih. Kalau kita sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu suka membalas dendam, ya pasti itu bukan doa yang benar, bukan pengetahuan yang benar. Bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang, maha rahim. Itulah pengetahuan tentang kebenaran. Yang ketiga, adakah saksi yang menyatakan, yang menjamin bahwa Allah itu berkehendak untuk menyelamatkan semua orang? Ini kelihatannya biasa ya bagi kita ya. Tapi kan di lingkungan masyarakat ada yang mengatakan bahwa yang diselamatkan adalah komunitasnya sendiri, yang lain itu untuk kayu bakar neraka dan sebagainya. Keyakinan bahwa Allah mengasihi semua orang siapapun dia menjadi sangat penting. Itulah keyakinan yang benar. Nah, buktinya adalah kesaksian Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan pada ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang, dan kemudian itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kita masih ingat pembicaraan kita yang lalu, rencana Allah itu tersembunyi selama berabad-abad. Sampai datang waktunya. Inilah yang dikatakan pada ayat 6, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, kesaksian pada waktu yang ditentukan itu adalah Yesus Kristus yang menjadi tebusan bagi semua orang. Dan yang terakhir yang dikatakan adalah ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Jadi ada beberapa butir gagasan di dalam bab 2 ayat 1 sampai 7 ini. Intinya doa. Doa untuk semua orang karena, dan Rasul Paulus adalah pemberita Injil itu. Injil dalam arti bukan buku, tetapi rencana Allah yang menjadi nyata pada waktunya, nampak di dalam diri Kristus, rencananya, misterinya untuk menyelamatkan semua orang. Ini bagian pengajaran yang sangat penting. Kemudian, bab 2 ayat 8 sampai 15 mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan di dalam ibadat jemaah. Ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Yang pertama, ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana. Di mana-mana. Jadi rupa-rupanya pada waktu itu, Paulus ingin supaya ibadah, sikap-sikap ibadah itu di mana-mana sama, seragam. Boleh pada waktu itu, tetapi kan kita percaya bahwa pemahaman gereja atas sabda Tuhan itu tidak harafiah, tetapi berkembang. Itulah yang namanya tradisi gereja, dan perkembangannya itu ditegaskan oleh kuasa mengajar gereja. Sekarang tidak ada ibadah yang sama itu. Tahun 60-an, 62 sampai Konsili Vatikan kedua misalnya, ibadah itu resmi semua bahasa Latin. Sekarang di Indonesia ya bahasa Indonesia,
Di Sumatera ya bahasa Batak, di Nias ya bahasa Nias, di Jawa ya bahasa Jawa, yang masih ngerti bahasa Jawa tentu. Jadi tidak ada keseragaman. Kalau dikatakan di situ orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan, ya masing-masing satuan budaya kan mempunyai watak sendiri-sendiri ya. Itu yang seringkali menjadi perbedaan pendapat di dalam menjalankan ibadah berdiri. Untuk saudara-saudara kita di Eropa misalnya, itu bentuk rasa hormat. Di sana, di sini berdiri itu bukan rasa hormat. Kalau mau hormat ya duduk, bersimpuh dan menyembah. Jadi tidak ada keseragaman sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan kedua. Jadi yang pertama, rupanya pada waktu itu Paulus ingin seragam. Tetapi kita tidak usah membaca itu secara harafiah. Yang kedua, banyak sekali hal-hal yang ada di sini yang terikat oleh zaman. Jadi tidak berlaku umum dan sepanjang sejarah, tidak. Oleh karena itu, kita mesti cari yang paling pokok. Nah, yang paling pokok itu ada di mana? Yang paling pokok ada pada ayat 15. Ayat 15 ini ada yang terikat zaman, ada yang berlaku terus. Yang terikat zaman, paham pada waktu itu adalah bagian yang pertama. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ini adalah pernyataan yang sangat terikat pada zaman itu. Karena apa? Di belakang kalimat itu ada ajaran sesat. Nah, ajaran sesat itu ada pada bab 4 ayat 3. Jadi jangan dimengerti secara harafiah berlaku seterusnya. Ajaran sesatnya mengatakan begini, mereka, jadi pengajar-pengajar sesat itu melarang orang kawin. Nah, dengan latar belakang itu, pernyataan bab 15 bagian pertama, perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, itu pasti melawan ajaran sesat itu. Bentuknya pada waktu itu seperti itu. Nanti kalau dibaca begitu-begitu saja, ini kasihan keluarga-keluarga, kasihan ibu-ibu, suster yang tidak akan melahirkan anak. Sekali lagi, banyak yang terikat pada keadaan sejaman. Nah, yang paling penting adalah bagian ayat 15, bagian 2. Bertekun di dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Iman, kasih, pengudusan. Dengan segala macam uraiannya. Kalau kita bicara tentang pengudusan, misalnya kita pasti ingat ajaran Konsili Vatikan kedua, bahwa semua orang dalam status hidup apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kekudusan, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, bertumbuh menuju kepenuhan hidup Kristiani. Silahkan membaca misalnya ensiklik dari Paus Fransiskus yang sangat bagus itu, yang judulnya adalah Bersukacita dan Bergembiralah. Itu uraian tentang kekudusan untuk zaman modern. Kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan, masih pada bagian 1, yaitu bab 3
ayat 1 sampai 7. Sebetulnya sederhana, judulnya kan hanya syarat-syarat bagi penilik jemaat. Sudah, syaratnya pasti semuanya baik. Tapi mungkin 1-2 hal yang baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, ayat 1. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Apa yang bisa kita baca di balik ini? Kita tarik dari situ. Yang pertama adalah kata penilik. Ini bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah episkopos, yang diindonesiakan menjadi uskup. Episkopos bunyinya kan kira-kira sama, uskup. Jadi, seorang uskup menurut penafsiran Alkitabiah, tugasnya adalah menjadi penilik jemaat, mengunjungi jemaat. Itu tugasnya, uskup. Fungsinya adalah mengunjungi jemaat. Dalam arti yang seluas-luasnya, melayani jemaat. Nah, dalam tanda kurung, kalau mau direfleksikan, mau direnungkan, sekarang ini uskup dipanggil dengan sebutan Monsinyur. Itu sudah, menurut saya sudah tidak cocok dengan fungsinya. Karena Monsinyur itu artinya adalah tuan, tuanku, Monseigneur, bahasa Prancis. Nah, ini bisa membuat tugas uskup menyeleweng nanti. Dia menjadi tuan, bukan penilik. Itulah sebabnya Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu menghilangkan gelar Monsinyur itu, kecuali untuk uskup memang. Oleh karena itu kalau boleh jangan panggil saya Monsinyur, panggil saya uskup. Itu lebih sesuai dengan fungsinya melayani jemaat. Tapi apapun, itu pendapat saya loh ya, jangan dijadikan pendapat umum. Tetapi saya berkeyakinan bahwa panggilan uskup itu jauh lebih menunjukkan fungsinya dan bukan jabatannya, bukan kedudukannya. Dari mana gelar Monsinyur itu? Ya, dari gereja Roma Katolik yang berkembang pada waktu Eropa masih berada di dalam budaya feodal. Tapi nanti kalau saya omong tentang itu berkepanjangan, saya stop di situ. Yang kedua adalah penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Menginginkannya karena apa? Apakah menginginkan karena ambisi atau ingin karena pelayanan? Yang diinginkan kekuasaannya atau yang diinginkan pelayanannya? Terserah mau ditafsirkan bagaimana, tetapi yang jelas bagi saya, sejak masa pontifikatnya awal, Paus Fransiskus selalu melawan, mengkritik yang namanya klerikalisme. Klerus, imam, uskup, atau siapapun menjadi jabatan kekuasaan. Terus diserang. Bahkan di dalam pidatonya kepada Kuria Roma, itu pejabat-pejabat di Vatikan, Paus Fransiskus dengan terus terang berbicara mengenai 15 penyakit klerikalisme. Silahkan cari di Google, nanti ketemu itu. Apa itu 15 penyakit klerikalisme? Syarat-syaratnya ada pada ayat 2 sampai dengan ayat 7. Semuanya bagus, nanti dibaca sendiri. Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri,
dapat menahan diri, dan sebagainya. Sampai dengan ayat 7. Yang khas dikatakan pada ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi rupa-rupanya sejak dulu yang namanya jabatan itu memang dapat membuat orang terselewengkan. Maka ada peringatan seperti ini, supaya jangan ia menjadi sombong. Masih dikatakan juga ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Itu syarat-syaratnya. Syarat-syarat sekarang pasti tidak hanya seperti itu, karena semuanya dirumuskan juga di dalam kitab hukum kanonik. Sesudah tentang tentang penilik, lalu disusul ayat 8-13, yaitu syarat-syarat untuk diaken. Diakon itu artinya pelayan. Syarat-syaratnya juga sama, semuanya baik. Yang mungkin bagus untuk diperhatikan adalah sekarang ini kalau orang ditabiskan menjadi diakon, itu artinya jenjang sebelum imamat, sebelum presbiter. Sedang di tempat-tempat lain, kita di Indonesia ini belum mengenal yang namanya diakon tetap, belum mengenal. Sementara di tempat-tempat lain, diakon itu adalah bukan jenjang menuju imamat, tetapi memang maunya menjadi diakon. Nah, ini penting sekali, karena nama diakon. Diakon itu artinya pelayan. Oleh karena itu, kehadiran para diakon, khususnya diakon tetap, sebetulnya seharusnya memberikan wajah gereja yang melayani. Sekali lagi, di tempat kita pernah ada, tetapi sekarang tidak ada lagi diakon tetap. Alasannya bermacam-macam. Tetapi bahwa fungsi diakon di dalam gereja adalah melayani, khususnya orang sakit, orang miskin, menjadi wajah gereja yang memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Sementara ada fungsi lain, selain episkopos, penilik, selain diakon, ada juga yang disebut nabi. Itu kita temukan pada bab 1 ayat 18. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Kalau ada nubuat, pasti ada nabi yang mengucapkannya. Tapi bukan nabi dalam arti yang bisa berbicara mengenai masa depan. Bukan itu. Nanti ditunjukkan bahwa ada memang di dalam struktur gereja pada waktu itu, ada fungsi nabi. Ada juga yang lain, kalau kita mengambil surat siapa? Surat kepada Titus. Bab 1 ayat 5. Masih perlu aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Itulah yang diterjemahkan dari kata presbiteros, dan sekarang presbiter di dalam bahasa Indonesia adalah imam. Jadi ada penilik, episkopos, ada penatua, presbiteros, ada nabi, ada diaken. Itulah struktur dari gereja yang dikenal
pada zaman ketika surat-surat pastoral ini ditulis. Dengan demikian kita selesai dengan bagian yang pertama, bab 1 ayat 3 sampai bab 3 ayat 13. Masuk ke bagian yang kedua, bab 3 ayat 14 sampai dengan bab 4 ayat 16. Intinya adalah pembicaraan mengenai iman yang benar, ajaran yang benar, ajaran yang sehat, dan peringatan tentang ajaran-ajaran yang sesat. Kita lihat langkah demi langkah. Bab 3 ayat 14 sampai 16. Ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, ayat 14 sampai 15. Ini berita biasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi surat ini ditulis, sebetulnya Paulus mau omong sendiri, tetapi karena ada bahaya terlambat atau halangan lain, maka ditulislah surat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 15, sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Maksudnya apa kalimat ini? Maksudnya adalah jemaat itu, yang dari Allah yang hidup itu, diharapkan menjadi penopang dan dasar kebenaran. Jemaat yang disatukan oleh iman, di dalam jemaat itu terwujudlah kebenaran. Jadi kalau kita bicara atau mendengar kata kebenaran di dalam kitab suci, itu biasanya tidak berarti hal yang sesuai dengan kenyataan. Bukan itu. Yang disebut kebenaran adalah bahwa Allah itu menyelamatkan seluruh umat manusia misalnya. Bahwa kebenaran itu sama dengan kasih. Bahwa kebenaran itu berarti hidup orang beriman yang secara moral sesuai dengan imannya. Itulah yang disebut kebenaran. Jadi kira-kira maksudnya adalah itu. Kebenaran jemaat yang dipersatukan oleh iman, dan atas dasar iman itu membangun hidup moralitas yang baik. Itu yang kedua. Nah, ayat 15 bagian yang terakhir, ayat 16 itu memuat sesuatu yang sangat penting dalam dua arti. Saya baca, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Maksudnya apa ibadah itu? Apakah ibadah sabda, ibadah ekaristi, atau yang seperti itu? Jawabannya bukan. Ibadah kita adalah hidup yang sesuai dengan iman. Itulah yang disebut dengan kebenaran itu. Kebenaran kita yang tadi disebut sebagai hidup sesuai dengan iman, hidup moral yang dibangun atas dasar iman. Nah, rahasia ibadah kita adalah ini, yang adalah kutipan
dari madah yang sangat kuno yang dikenal oleh Paulus dan dikutip di sini. Praktis itu semua mengenai Yesus Kristus. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jelas itu inkarnasi, penjelmaan. Dibenarkan oleh Roh. Sebagai manusia dia wafat, tetapi kemudian dibenarkan oleh Roh, bangkit. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Menampakkan diri. Paskah. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini Injil Paulus. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itulah ibadah kita. Itulah inti iman, kutipan itu, dan rahasia ibadah kita adalah hidup sesuai dengan iman itu. Hidup moral yang dibangun atas dasar iman. Ini nanti penting karena ada orang yang mengajarkan Injil lain. Dan atas dasar Injil lain itu, perilakunya dilandaskan pada ajaran yang lain itu. Dua hal diperbandingkan. Injil Paulus membuahkan hidup moral yang baik. Injil yang lain, ajaran sesat, membuahkan kehidupan yang tidak baik. Nah, pernyataan itu, ibadah yang rahasia ibadah itu, kemudian dilawankan dengan ajaran sesat, bab 4 ayat 1-11, yang menjadi tugas yang menjadi tugas Timotius untuk melawan. Moga-moga jelas jalan pikirannya. Ada Injil Paulus didasarkan pada iman, orang membangun hidup. Ada Injil lain yang disebut ajaran sesat, yang membuahkan perilaku yang tidak baik juga. Nah, bab 4 ayat 1-11 adalah nasihat kepada Timotius mengenai tugasnya melawan ajaran sesat. Ajaran sesatnya yang mana? Ya, ini yang menjadi Injil lain itu. Tetapi Roh, bab 4 ayat 1 saya baca, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, lalu apa itu? Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Itu konsekuensi ajaran sesat itu. Ajaran sesatnya masih dilanjutkan lagi. Ajaran yang sehat dilawankan dengan ajaran sehat, ayat 3b-5. Makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Itu ajaran yang sehat, melawan ajaran yang sesat. Kemudian Timotius dinasihati, ayat 6, sangat jelas. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita,
engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nasihatnya seperti itu. Apa yang negatif? Ayat 7. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek kita. Bukan hanya nenek-nenek yang berdongeng-dongeng seperti itu, kakek-kakek juga. Kenapa yang disalahkan hanya nenek-nenek terus? Itu di latar belakang kebudayaan pada waktu itu. Yang positif, ayat 7b dan seterusnya. Latihlah dirimu beribadah. Itu ibadah yang tadi itu. Beribadah yang benar, membangun dasar iman yang kokoh, dan konsekuensi moral dari iman yang kokoh itu. Selanjutnya, nasihatnya panjang. Itu kelihatan dari bentuk kalimat lah. Di misalnya ayat 12, ayat 11, beritakanlah, ajarkanlah. Ayat 13, bertekunlah. Ayat 15, perhatikanlah. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri, dan selanjutnya. Selain itu, Timotius juga diminta untuk menjadi teladan. Ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, di dalam kesucianmu. Nilai-nilai yang dianggap sangat penting pada periode zaman para rasul ini, zaman para penatua ini, zaman para penilik ini. Alasannya apa? Alasannya ayat 16b, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit, isinya nasihat, supaya melawan ajaran sesat yang akibatnya kayak begitu itu. Lanjut, bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir adalah bab 5 ayat 1 sampai bab 6 ayat 2. Ini nasihat-nasihat untuk berbagai macam pihak. Ada nasihat umum, tetapi juga ada nasihat khusus. Nasihat yang umum kepada Timotius, bagus sekali. Bab 5 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Masalah tegur-menegur selalu ada di mana-mana, caranya berbeda-beda. Ini diberi nasihat yang sangat konkret. Intinya, jangan perlakukan mereka itu dengan keras, tetapi dengan cara-cara yang baik. Saya juga tidak tahu kenapa ada nasihat panjang mengenai janda-janda ini. Bab 5 ayat 3 sampai 16. Panjang. Nanti silahkan baca sendiri. Yang penting misalnya
ini ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Jadi rupa-rupanya ada yang tidak benar-benar janda. Silakan membaca sendiri. Ayat 9-10. Yang terdaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, dan sebagainya. Jadi saya kira masalahnya sama di sepanjang zaman, ada yang disebut janda tetapi berbeda-beda wataknya. Ayat 6, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati bagi hidup. Nah itulah, ada macam-macam janda dengan semangat yang berbeda-beda. Ayat 16, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membawa mereka yang benar-benar janda. Silahkan baca sendiri, dan nanti saya memang bertanya, kenapa ada nasihat yang panjang ya mengenai janda-janda itu. Tidak perlu dijawab, bertanya saja kan boleh. Kemudian, sesudah itu, pada bab 5 ayat 17 dan selanjutnya, ada nasihat-nasihat yang lain lagi. Ayat 17, itu dapat menjadi petunjuk tugas yang namanya penatua itu apa. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi kalau ditanyakan penatua itu sebetulnya tugasnya apa pada waktu itu? Yang menjadi tua-tua jemaat, antara lain dengan berkhotbah dan mengajar. Ada peraturan mengenai hidup para penatua. Ayat 18, para penatua, para fungsionaris di dalam jemaat itu berhak mendapatkan penghidupan dari pekerjaannya. Bahkan ada kutipan dari kitab suci. Bukankah kitab suci berkata, ayat 18, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Pesan yang berikutnya adalah ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Nasihatnya jelas. Isinya apa? Isinya ayat 19-20 yang pertama, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Dia ada seorang penatua yang dilaporkan. Jangan percaya tiba-tiba begitu saja kepada laporan. Praktis. Ayat 22 dan 23, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Janganlah terbawa ke dalam dosa orang lain, dan selanjutnya. Nasihat sangat praktis, ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Konkret sekali. Untuk kita pasti
jangan hanya minum air tetapi ya yang lain-lain, tapi anggur tidak boleh minum anggur kecuali untuk misa katanya. Nah, yang sulit dimengerti adalah ayat 24 dan 25. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Ini maksudnya apa? Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Maksudnya, mesti dikaitkan dengan ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Artinya, Timotius jangan cepat-cepat mengangkat seseorang menjadi penatua. Karena apa? Nah itu alasannya ayat 24. Kalau dibahasakan dengan bahasa sendiri, watak jelek orang itu ada yang cepat kelihatan, ada yang sangat lama baru ketahuan. Dan nanti kalau sudah terlanjur ditumpangi tangan, ternyata orang yang ditumpangi tangan itu dalam perjalanan waktu baik, tapi kemudian jadi jelek, nah susah sendiri umatnya. Maksudnya itu. Sebaliknya, demikian pun perbuatan baik itu akan segera tampak. Kalaupun belum tampak, nanti pada waktunya tidak akan bisa tersembunyi. Itu berkaitan dengan penumpangan tangan pada ayat 22. Agak berbelit-belit, seperti kita tahu menerjemahkan kalimat itu tidak gampang dari bahasa asing ke dalam bahasa lain. Salah satu akibatnya adalah bagi kita yang membaca terjemahannya seringkali mengalami kesulitan, ini maksudnya apa? Maka harus dijelaskan dan ada catatan-catatan untuk menjelaskan itu. Nasihat berikutnya untuk budak dan tuan. Bab 6 ayat 1-2. Hubungan antara budak dengan tuan yang beriman. Jadi sekali lagi sudah beberapa kali kita sebut Paulus berbicara mengenai budak seolah-olah tidak melawan budak, tidak melawan perbudakan. Ya, Paulus mengandaikan bahwa realitas sosial pada waktu itu ya memang seperti itu. Belum sampai menolak perbudakan. Hanya surat kepada Filemon itu yang secara samar-samar menunjukkan bahwa institusi budak itu memang tidak seharusnya ada, khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Kristus. Nasihat-nasihat yang lain, ya hanya disebut nasihat-nasihat yang lain saja. Bab 6 ayat 2, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya itu. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ibadah lagi. Ayat 9, 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Itulah akibat dari ibadah yang tidak benar, ajaran sesat itu akhirnya ke sana. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sementara ibadah sejati itu ayat 6 sampai dengan ayat 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, jadi jelas sekali bukan ibadah itu bukan sekedar upacara, karena ditegaskan ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Ibadah dalam arti itu adalah
perilaku hidup sehari-hari memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi spiritualitas cukup. Ada satu gerakan internasional yang semboyannya adalah katakan cukup, dalam rangka merawat lingkungan hidup. Karena alam raya ini rusak disebabkan karena mentalitas yang selalu kurang. Sudah punya sepatu 5, ya maunya 10. Dan sebagainya. Sementara yang disebut spiritualitas mengatakan cukup itu, ya cukup secukupnya, sehingga tidak menguras alam. Ini sangat bagus itu, ayat 6 itu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bukan hanya untuk dia sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Nasihat lain ayat 11-12, nasihat untuk Timotius. Engkau hai manusia Allah. Sebutannya bagus, engkau hai manusia Allah. Itulah yang sekarang di dalam buku-buku spiritualitas diistilahkan dengan man or woman of God. Manusia Allah. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Lalu diminta bertanding, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Ayat 13, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Mengapa disebut ikrar? Karena pada ayat 12, bagian kedua, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi, rupanya ketika Timotius ini diangkat menjadi penatua, itu adalah panggilan, dan pada waktu upacara penumpangan tangan, Timotius mengikrarkan sesuatu. Nah, teladan dari ikrar itu siapa? Nah, teladannya adalah Yesus Kristus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Soal ikrar dari seorang yang diangkat untuk melayani jemaat dalam fungsi tertentu. Di tengah-tengahnya, ayat 15, itu ada doksologi, itu yang dimaksudkan dengan doa pujian tadi. Jadi bedanya doa syukur dan doa pujian adalah, doa syukur itu rumusannya, aku bersyukur kepadamu Tuhan karena engkau telah memperhatikan umatmu. Itu syukur. Tetapi kalau doa pujian yang namanya doksologi itu tidak ada alasannya. Saya baca ya, ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Amin. Itu yang namanya doa pujian. Jadi Allah dipuji bukan karena karyanya bagi kita, itu syukur namanya, tetapi Allah dipuji karena dirinya sendiri. Manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang terakhir,
itu adalah nasihat untuk orang-orang kaya. Baik, dibaca ya, ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi ini mengimbangi apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 24, misalnya yang mengatakan, celakalah hai kamu orang kaya, hati-hati untuk memahami ayat-ayat seperti itu. Di sini Paulus memberikan petunjuk yang sangat-sangat sederhana, jelas, bahwa orang kaya bukan karena kekayaannya itu menjadi dikutuk, bukan, tetapi karena hal-hal yang lain tentunya. Lalu terakhir, kalimat terakhir itu, kasih karunia menyertai kamu. Selesai. Dengan demikian kita selesai membicarakan atau membaca surat pertama kepada Timotius. Masih ada beberapa waktu, kita mulai saja terusnya. Nanti sampai 1 jam baru kita selesai. Terusnya adalah surat kedua kepada Timotius. Kita sudah banyak berbicara di dalam pengantar umum. Meskipun demikian, supaya diingat kembali apa yang sudah kita bicarakan, 1-2 hal secara singkat ingin kita bicarakan lagi. Mengenai latar belakang surat dan maksud penulisan surat. Latar belakangnya. Yang pertama, Paulus berada di dalam penjara ketika menulis surat ini. Kita baca salah satu ayat ya, bab 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman. Karena dia dihukum. Ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Itu satu. Paulus di dalam penjara. Nah, di dalam beberapa kali kan Paulus itu di penjara, rupa-rupanya pengalaman-pengalamannya berbeda-beda. Ketika di penjara masih muda, dan ketika di penjara usianya sudah banyak, itu pasti pengalamannya berbeda. Perbedaannya di mana? Misalnya, bab 4 ayat 6, surat kedua kepada Timotius. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ketika di penjara sebelumnya, dia yakin betul bahwa dia akan dibebaskan. Tapi ketika di penjara, kita ingat ya, ini sesudah perjalanan pemenjaraan pertama, perjalanan pemenjaraan kedua, di bawah kaisar yang bengis, sudah sepuh, merasa bahwa saat kematianku sudah dekat. Nah, di dalam situasi seperti itu, Paulus sangat rindu, sangat menginginkan dukungan, entah rohani, entah mental, entah apa. Itulah sebabnya
Paulus menulis pada bab 4 ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Paulus butuh teman. Diulang lagi pada ayat 21, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Sangat mengharapkan kekuatan. Karena apa? Karena Timotius adalah sahabat yang sejati. Sementara yang lain-lain itu rupa-rupanya tidak menjadi sahabat yang sejati. Misalnya ayat 10 bab 4. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Paulus ingat akan masa lampaunya. Ayat 14, Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Ayat 16, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semua meninggalkan aku. Dalam keadaan seperti itu, ia berharap Timotius datang dan menjadi kekuatan pribadi bagi dia. Untuk sementara itu dulu, kesempatan ke depan kita lanjutkan dengan 2 Timotius ini. Moga-moga selesai juga dengan Titus. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan episode ke-52 ini. Pak Kardinal telah mengantar kita untuk melihat surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius dan mulai sedikit melihat surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Jemaat dibina, didampingi, dan dipupuk imannya dalam penjarahan hidup gereja perdana sampai sekarang. Kepada kita pun juga diberikan rahmat yang cukup untuk setia mengikuti Tuhan, memilih, mendengarkan, memutuskan apa yang akan kita ikuti sebagai kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan dengan itu kita memperoleh pengudusan. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.